sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, terdapat sebuah hutan angker yang dipercaya memiliki kekuatan mistis dan terkutuk. Seorang jurnalis muda bernama Rina. Dia datang ke desa tersebut untuk meneliti cerita-cerita menakutkan yang beredar di kalangan penduduk lokal. Rina ingin menulis artikel yang dapat mengangkat kariernya. Tetapi ia tidak menyadari bahwa ia akan menghadapi kegelapan yang jauh melampaui imajinasi terburuknya. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Rina, seorang wanita muda dengan kamera dan notepad, berjalan menyusuri jalan setapak yang terjal. Hutan di sekelilingnya tampak lebat dan misterius. Suara burung dan dedaunan bergemerisik terdengar samar. Rina berbicara pada kamera. "Selamat datang di hutan dendam, tempat yang menurut cerita rakyat setempat dipenuhi oleh arwah-arwah penasaran. Hari ini, saya akan mencari tahu apa yang membuat hutan ini begitu menakutkan." Rina melanjutkan perjalanan. Sesekali melihat ke sekitar. Kamera menangkap detail-detail hutan yang suram. Tiba-tiba, sebuah angin kencang bertiup, membuat daun-daun beterbangan dan suasana semakin mencekam. Setelah berkeliling hutan lalu Rina pergi ke rumah kepala desa. Rina duduk di ruang tamu yang sederhana. Kepala desa yang bernama Pak Yanto duduk di depannya dengan wajah serius. "Rina, hati-hati di hutan itu. Banyak yang mencoba mencari tahu rahasianya, tapi tidak ada yang kembali dengan selamat. Hutan itu bukan sekadar tempat yang angker. Itu adalah tempat yang memiliki kekuatan gelap," ucap Pak Yanto. "Saya mengerti, Pak, tapi saya harus melakukannya untuk artikel ini. Banyak orang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana," jawab Rina. Pak Yanto menatap Rina dengan cemas. "Jika kau nekat, setidaknya jangan pergi sendirian di tengah malam." Rina yang kini sendirian, menggunakan senter untuk menerangi jalan, dan di situ suara-suara aneh mulai terdengar di sekitarnya. Kamera bergetar karena ketegangan. Dalam bisikan dalam hatinya dia berkata, "Ada apa dengan suara itu?" Tiba-tiba, kamera menangkap sosok hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan. Rina menoleh dan melihat tidak ada apa-apa. Dia melanjutkan perjalanan. Tetapi semakin dalam dia pergi, semakin banyak suara aneh yang terdengar. Malam pun berlalu. Di pagi hari Rina terbangun di tengah hutan dengan bingung. Kamera menyorot sekelilingnya yang aneh dan tidak dikenali. Dia mendapati dirinya dikelilingi oleh lingkaran lilin yang dipenuhi oleh simbol-simbol mistis. Rina serentak panik dan berkata, "Apa ini? Bagaimana aku bisa sampai di sini?" Tiba-tiba, sosok gaib muncul dari bayang-bayang, menghadap Rina dengan tatapan penuh kemarahan. Sosok gaib itu berkata, "Kenapa kau datang ke sini? Ini adalah tempat di mana semua kesalahan masa lalu terkubur. Sekarang, kau juga harus membayar harganya." Rina pun berusaha melarikan diri. Tetapi hutan tampak seperti sebuah labirin yang terus berubah. Sosok gaib mengejarnya, dan suasana semakin tegang. Pak Yanto dan beberapa penduduk desa mencari Rina. Mereka menemukan petunjuk yang mengarah ke hutan dan memutuskan untuk mencarinya. "Kita harus segera menemukan Rina sebelum terlambat. Hutan ini sangat berbahaya."
Pak Yanto dan kelompoknya bergegas memasuki hutan, berharap untuk menemukan Rina dan mengungkap kebenaran di balik teror yang ada. Rina akhirnya terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa dia pecahkan. Dia merasa putus asa dan takut, sementara sosok gaib semakin mendekat. Rina menangis dan meminta tolong. "Tolong, aku hanya ingin tahu kebenaran. Aku tidak bermaksud jahat." Sosok gaib berhenti sejenak. Tatapannya berubah lembut. Namun, suasana tiba-tiba berubah menjadi gelap dan mengerikan. Lingkaran lilin menyala kembali, dan Rina terseret ke dalam kegelapan. Pak Yanto dan penduduk desa kembali tanpa menemukan Rina. Mereka terlihat putus asa dan lelah. Pak Yanto merasa sedih. "Kami tidak bisa menyelamatkannya. Hutan itu telah mengambilnya." Sementara itu, di dalam hutan, Rina akhirnya terlihat terjebak dalam kegelapan selamanya, menjadi bagian dari legenda yang menakutkan.